Assalamualaikum. Hai semuanya, ikutin yuk kegiatan bersama bayi baru lahir kita. Dimulai dari bangun tidur ya bun. Alhamdulillah dari awal lahir dedek bayi rambutnya sudah lebat. Masya Allah tabarakallah. Tapi ketiaknya kelihatan. Dan di tubuh bayiku masih ada bulu-bulu halus. Ini katanya namanya lanugo, yaitu rambut halus, lembut, dan tidak berpigmen yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga kehangatan janin selama di dalam rahim. Jadi tidak apa-apa ya bun, nanti dia bakalan hilang sendiri. Bulu halus itu ternyata juga ada di wajah bayiku. Selain itu juga ada milia, bintik putih yang ada di wajah bayi, tapi nanti bakalan hilang sendiri. Masya Allah, kaki kecil dan mungil ini yang dulu ternyata nendang-nendang perut aku, dan sekarang dia nendang-nendang kasur. Udah pengen ngerangkak ya dek kamu. Padahal bayi baru 2 hari udah kayak gini. Sehat-sehat terus ya nak. Ini kita sedang persiapan mau berjemur pagi hari agar terhindar dari kuning. Sambil dipijit-pijit dulu kakinya biar rileks, biar tenang. Ini mempraktekkan kemarin yang diajarkan oleh bidan. Kita tutup dulu ya matanya biar gak silau ya dek sebelum berjemur. Ini berjemurnya masih pakai baju ya, karena di luar panas sekali. Dan kita pun tidak disarankan untuk menjemur bayi dalam keadaan terlanjang tanpa menggunakan baju sehelai pun. Tapi ini kita coba buka baju bayi ya, karena sebentar lagi dedeknya juga mau dimandiin. Jadi kalau tidak pakai baju jangan terlalu lama, kasihan dedeknya ya. Ini dedek sedang digendong Tiger on Tree. Jadi gerakan ini bisa dipraktekkan sejak bayi baru lahir. Jadi aman ya bun. Jika digendong seperti ini, bayi pun akan merasa aman dan nyaman. Setelah berjemur, kita masuk dulu ya, istirahat sejenak ya dek, sambil menunggu air mendidih. Karena bayi baru lahir masih harus mandi dengan air hangat agar dia tetap merasa nyaman. Kata bidan agar rasanya sama seperti air ketuban ketika masih di perut bunda. Kita lanjut pijit lagi ya dari telapak kaki. Pergerakan buka tutup telapak kaki pada bayi ini banyak sekali manfaatnya. Coba deh dipraktekin dari atas ke bawah. Kita lanjut kanan, kiri, seperti itu terus berulang-ulang. Pasti nanti dedek bayi bakalan tidur dengan tenang. Selain itu juga memijat telapak kaki bayi bisa meredakan ketidaknyamanan akibat sembelit, meredakan sakit kepala, dan juga sakit gigi. Lanjut kita gerakan kaki bayi seperti mengayun. Kemudian kita tekuk kakinya ke arah perut. Ini berguna untuk menghilangkan kembung yang ada di perut bayi. Lihat, bayi tetap merasa nyaman meskipun tangan dan kakinya kita bantu untuk menggerakkan. Lakukan secara bergantian dan bertahap, kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Diulang-ulang terus sekiranya sampai semuanya terasa cukup. Setelah itu lakukan gerakan tangan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, seperti itu. Jadi badan terasa enak ya bun. Aku sudah siap mandi setelah ini. Habis berjemur, habis pijit, jadi lebih enak badanku. Nah ini dia, airnya sudah siap. Dikasih sabun dulu sebelum dimasukkan ke dalam bak mandi. Nah setelah sekiranya cukup dipakai sabun, kemudian bayi dimasukkan ke bak mandi agar dia tidak terlalu lama saat di dalam bak mandi. Kita urut, dahulukan bagian wajah dulu, kemudian kepala, baru setelah itu dilanjutkan bagian tubuh sekitar tangan dan juga kaki.
Oh iya, tak lupa bagian perut, dada, dan juga tubuh agar semuanya terasa bersih. Tetapi harus dipastikan juga bayi merasa aman ya ketika dimandikan agar dia tidak menangis. Jangan lupa setelah itu di balik badan bayi ya, kita bersihkan area leher dan juga punggung dari atas sampai bawah agar semuanya tetap bersih. Jangan lupa sambil digosok-gosok ya agar daki-daki yang ada di tubuh bayi hilang dan jadi bersih semuanya. Setelah itu jangan lupa dibilas lagi dengan air supaya semuanya bersih tanpa tersisa sabun ataupun kotoran. Setelah dirasa cukup bersih, kemudian kita angkat ya. Kita pakaikan handuk agar dedek bayinya cepat kering. Kita keringkan dari rambut, kepala, badan, dan juga tangan. Pastikan sebelum dipakaikan minyak, semua badan bayi harus dalam keadaan kering agar tidak terjadi iritasi. Sela-sela tubuh bayi juga harus dipastikan kering, terutama bagian ketiak, bagian leher, dan juga selangkangan pada kaki bayi, karena itu rawan sekali. Biasanya kalau tidak dibersihkan, kalau tidak dikeringkan, dia akan menjadi ruam ketika dipakaikan pampers atau dipakaikan popok kain seperti itu bun. Jadi harus hati-hati ya, kita harus sayangin anak kita. Setelah dirasa sudah kering, kemudian kita lanjut persiapkan untuk peralatan untuk merawat bayi seperti minyak telon, krim diapers, atau lotion yang lainnya. Ini kita sedang mengoleskan minyak telon pada perut bayi. Nah, kita jangan lupa selalu memijit perut bayi ketika selesai memandikan. Ketika memakaikan minyak telon, kita pijit membentuk huruf I love you seperti yang kemarin ya kita contohkan. Jadi gunanya untuk apa? Agar perut bayi tidak kembung, agar dia tetap merasa nyaman. Setelah perut, kita lanjut kasih minyak pada bagian tangan dan juga telapak kaki. Nah, telapak kaki itu juga sangat berguna kalau kita beri minyak telon. Berfungsi untuk menghangatkan tubuh bayi dan juga bisa membuat bayi tidur dengan nyenyak. Ketika kita beri minyak telon pada telapak kaki bayi, kita juga usahakan untuk tetap memijit ya, dengan arah atas bawah agar kaki bayinya bisa membuka dan menutup. Telapak kaki bayi itu banyak sekali rangsangannya kalau kita bisa memijitnya dengan baik dan benar. Jadi jangan sampai kita salah ya bun. Bayi itu akan merasa nyaman kalau kita memberikan penanganan dengan tepat. Setelah diberi minyak telon, kemudian kita pakaikan pampers untuk bayi. Kadang kalau pakai ini tuh rawan terbalik sebenarnya, tapi kita harus jeli ya, yang bagian depan dan bagian belakang harus kita sesuaikan. Karena kalau tidak, nanti bayi merasa tidak nyaman. Terima kasih ayah, udah siap siaga jagain dedek dan merawat dedek. Tak lupa pakai baju ya setelah kita menggunakan minyak dan juga krim untuk bayi. Ketika menggunakan baju, dipastikan pakai baju yang nyaman setelah mandi. Nah, ini lagi dipraktekin sama Bu Bidan cara memijit kaki bayi yang benar ya, karena mungkin tadi ada yang sedikit yang kurang tepat. Ini pakai minyak dulu ya sebelum mijit kaki bayi, biar semakin nyaman. Setelah mandi, biasanya kan bayi ngantuk ya. Oh iya, karena masih beberapa hari, jadi bayi masih diusahakan pakai bedong agar tubuh bayi tetap merasa hangat dan nyaman. Tapi ingat ya, sekali lagi bedong itu gunanya hanya untuk menghangatkan. Jadi jangan sampai membuat bayi tersiksa.
Nah, ini sudah selesai mandi, sudah ganteng. Sekarang waktunya ibu menyusui dan menidurkan bayi. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Semoga semuanya sehat. Bye bye. Terima kasih semuanya.